Bab 65. Fajar hanya bisa terdiam, beberapa detik setelah itu baru ia memberanikan diri untuk bersuara. Membuka mulutnya perlahan, berbicara dengan hati-hati. Karena sepertinya lawan bicaranya ini tidak neko-neko. Maaf Pak, saya cuma bercanda, ucapnya terbata. Masih dengan posisi yang sama, mendongakkan kepalanya untuk bertatapan dengan laki-laki dewasa di hadapannya. Paket lengkap, Mama cantik, Papa ganteng, wajar anaknya begitu. Pemuda berusia 20 tahun itu masih sempat-sempatnya berpikir seperti itu. Kamu siapa? Dengan nada datar, ekspresi ingin menerkam, Brian bertanya. Saya. Fajar, ini minum dulu, sebentar lagi ibu kamu keluar, tadi udah saya sampaikan kalau kamu ada di sini. Belum sempat Fajar menjawab pertanyaan Brian, Clara keluar dengan membawakan nampan yang di atasnya terdapat gelas berisi air berwarna kuning. Iya makasih Kak, tapi kalau ibu saya masih lama, saya pergi aja dulu nanti saya kembali lagi. Benar saat itu juga, Fajar ingin menghilang saja dari hadapan Brian yang terlihat sangat-sangat tidak ramah kepadanya. Kamu panggil istri saya dengan sebutan Kak. Sementara saya kamu panggil Pak. Memangnya saya bapak kamu? Clara terlihat kebingungan dan sedikit canggung dengan suasana seperti ini. Suaminya itu memang tidak pernah ada toleransinya jika Clara berbicara dengan laki-laki lain yang bukan keluarga ataupun sanak saudara. Clara sudah tahu akan seperti apa nantinya. Tapi ada hal yang Clara tidak tahu, bahwa yang membuat suaminya begitu menakutkan adalah pujian yang dilontarkan Fajar tadi untuknya. Clara tidak tahu soal itu. Udah nggak apa-apa, tunggu aja di sini ya. Clara tersenyum ramah pada Fajar, kemudian mengalihkan pandangannya pada suaminya yang sejak tadi hanya diam menatap mereka berdua tanpa bicara. Abang, sambil menyodorkan tangannya untuk salam seperti biasa. Hanya berdehem saja jawabannya, sambil menerima uluran tangan Clara. Entahlah, pikirannya tiba-tiba jadi kacau, urusan di kantor dan urusan dengan pengacara genit pengganggu sudah cukup membuat kepalanya pusing. Dan tiba di rumah, apalagi ini. Istrinya baru saja dipuji cantik oleh anak kemarin sore. Memang sekarang lagi zamannya mamah muda lebih menggoda, dan itu yang membuat Brian harus waspada. Cekak dasar nggak tahu diri, gerutunya dalam hati. Kamu jangan terlalu akrab sama orang asing sayang, zaman sekarang banyak penculik, lanjut Brian berbicara kepada Rafha. Clara yang merasa tidak enak pada Fajar pun hanya tersenyum tipis. Kemudian lelaki itu berlalu masuk ke dalam rumah, melalui pintu samping yang terletak di garasi. Meninggalkan semua penghuni teras begitu saja. Tak lama kemudian, Biminah keluar. Wanita parubaya itu sebenarnya merasa tidak enak karena Fajar sampai harus merepotkan seperti ini. Bu, Fajar kan kangen sama ibu, ucap pemuda itu kemudian langsung menyalami dan memeluk ibunya. Padahal baru 2 minggu saja ibunya tidak berada di rumah. Clara pun masuk ke dalam rumah untuk menyusul suaminya yang wajahnya sangat kusut sore ini. Tiba di dalam kamar, sayang, mau mandi? Clara bertanya dan mendekat pada suaminya, sambil membuka kerudungnya. Mandi bareng ya, ucapnya, jari jemarinya membuka satu persatu kancing bajunya. Adek udah mandi, kamu sendiri aja. Ada masalah apa bang? Apa di kantor banyak banget kerjaan kok mukanya jelek banget sore ini? Kalau masalah kerjaan si abang udah biasa menghadapinya, tapi kalau masalah istri dipuji sama cowok lain itu gimana ya, entahlah. Susah dijelaskan. Lelaki itu berbicara sambil melepaskan pakaiannya satu persatu tanpa tersisa apapun. Clara buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah lain. Maksud abang? Clara masih tak paham maksud dari perkataan suaminya. Makanya kamu tuh nggak usah terlalu ramah sama orang. Kalau ngomong ya ngomong aja nggak usah dikasih pemanis dengan senyuman kamu, lawan bicara kamu bisa salah paham. Abang cemburu sama Fajar, anak ABG itu. Hahaha, yang Brian dapatkan justru gelak tawa seolah meremehkan.
Brian sendiri juga tidak mengerti mengapa semenjak menikah dengan Clara, sifatnya menjadi aneh seperti ini. Padahal dulu, ia tak pernah protes pada Tisya yang banyak memiliki teman laki-laki dan setiap hari selalu bertemu dengan rekan-rekan kerjanya yang juga kebanyakan para lelaki. Brian tak pernah mempermasalahkan itu, tapi bagaimana setelah menjalin hubungan dengan Clara? Bahkan jika istrinya ditatap sama lawan jenis saja, ia tidak terima. Oke, kamu boleh ketawa sekarang. Terus aja. Brian sudah berdiri di ambang pintu kamar mandi, kemudian meraih handuk yang digantung. Mama, Mama. Rafha masuk ke dalam kamar setelah membuka pintu kamar dengan sedikit susah payah. Ya sayang, ada apa? Om yang tadi, udah puyang. Rafha berbicara kemudian diam sejenak, terlihat sedang memikirkan sesuatu. Katanya Kim sayang buat Mama, lanjutnya. Lagi-lagi Clara tertawa mendengar itu, anak kecil tidak mungkin berbohong dan mengarang cerita, kan? Brian yang sudah berada di kamar mandi mendengar kalimat dari putranya barusan pun mengurungkan niatnya untuk mandi dan keluar lagi untuk menimbrung pembicaraan ibu dan anak itu. Nah tuh kamu kesenangan digodain sama anak ingusan, tuh bocah kuliah di mana sih? Masih mau lanjut nggak? Abang apaan sih, dia anaknya emang ramah kok. Kuliah jurusannya keren, teknik arsitek, di universitas mana tadi ya? Udah cukup, nggak usah diterusin. Brian kembali masuk ke dalam kamar mandi, memutar keran untuk menyalakan shower membasahi tubuhnya. Menikmati setiap tetesan air yang menghujam, mendinginkan tubuhnya. Tapi tidak hatinya. Papa napa mayah-mayah ma? Mama napa tawa-tawa? Rafha bertanya pada mamanya yang masih tertawa cekikikan. Papa nggak marah sayang, cuma lagi ngambek aja. Mama ketawa karena, kamu lucu. Clara menjelaskan agar Rafha tak salah paham. Brian mendengar Clara yang terus menertawakannya pun tak bisa berbuat apa-apa. Tertawalah sepuasnya sayang, malam ini kamu nggak akan aku biarkan tidur nyenyak. Clara tak habis pikir, suaminya itu semakin bertambah umurnya, sifatnya terkadang masih kekanakan dan sulit diterima oleh akal sehat. Cemburu dengan Fajar, lelaki yang usianya jauh di bawahnya, rasanya agak sedikit, berlebihan dan tak masuk akal, posesif akut mungkin julukan yang cocok untuk lelaki itu. Meski terlihat menggemaskan, tapi lama-kelamaan Clara kelimpungan dibuatnya. Sejak keluar dari kamar mandi 1 jam yang lalu, Brian tak mengeluarkan sepatah kata pun jika tidak Clara yang memulainya. Clara sudah menyajikan makan malam menata di meja semangkuk nasi, dengan ditemani beberapa jenis lauk. Hari ini, ia memasak masakan kesukaan suaminya. Sebelum tiba waktunya lahiran, Clara beberapa hari ini, menyempatkan masak masakan kesukaan Rafha dan Brian, sebelum nanti ia harus berhenti beberapa minggu untuk urusan dapur. Abang, hentak Clara sambil memukul pelan pundak Brian. Ini sudah panggilan yang ketiga kali, tapi lelaki itu tak juga membuka matanya. Clara paham suaminya itu tidak benar-benar tidur. Hanya berpura-pura saja. Makan dulu bang. Terus sholat isya baru tidur. Lanjut Clara masih tak mendapat tanggapan hingga akhirnya Clara beranjak keluar kamar. Ya udah kalau gitu, adek makan duluan ya. Ucap Clara saat sudah berada di ambang pintu kemudian menutupnya. Tapi, beberapa detik kemudian, Clara kembali membuka pintu dan lelaki itu terlihat sudah membuka mata dengan ponsel berada di tangannya. Sungguh cepat prosesnya. Tuh, kan kamu pura-pura tidur. Clara kembali menghampiri, hari ini ada makanan kesukaan kamu sayang. Clara masih berusaha membujuk. Oh ya, barulah ia bersuara, mengubah posisinya menjadi duduk. Clara mengangguk, ayo bang. Berbalik hendak melangkah keluar kamar lagi. Brian menarik tangan Clara, kenapa lagi, sayang? Clara menatap lekat pada wajah suaminya yang masih tak berubah sejak sore tadi. Menunjuk pipi kanannya, sebagai tanda Clara harus mengecupnya tepat di bagian yang ia maksud. Clara menggeleng, tapi kemudian ia turuti kemauan suaminya itu. Jangan suka marah-marah nggak jelas dong bang, ingat umur, ucap Clara setelah mengecup pipi kanan Brian.
Kalau masalah hati yang tersakiti, siapa aja bisa ngalamin. Enggak harus tua atau muda, Brian mengeratkan kedua tangannya pada pinggang Clara. Kepalanya ia sandarkan pada pundak Clara yang sejajar dengannya. Seolah memiliki beban pikiran yang ingin dibagi. Salah satu yang menjadi beban pikirannya saat ini adalah Clara yang sebentar lagi akan melahirkan. Tapi, untuk hal sepele kayak tadi, abang gak seharusnya begitu, kayak ABG yang baru pacaran aja, kini mereka berpelukan, memberi kenyamanan satu sama lain. Gimana perutnya masih sakit? Tanya Brian. Sejak maghrib tadi, Clara mengeluh karena dikejutkan dengan kram perut yang datang tiba-tiba. Tapi Clara tak lagi panik, karena ini bukan pengalaman pertamanya. Dan ia sudah paham itu adalah kontraksi palsu. Udah enggak, cuma sekali aja tadi. Sakit lagi juga enggak apa-apa, biar makin cepat prosesnya. Clara mengusap-ngusap perutnya, seolah tak sabar menunggu kelahiran calon buah hatinya yang kedua. Nggak bisa ya kalau nggak pakai sakit. Abang tuh nggak tega ngeliat kamu. Nggak apa-apa bang, udah kodratnya wanita seperti ini. Abang doakan aja semuanya lancar ya. Clara meletakkan kedua telapak tangannya di pipi Brian. Abang nggak mau kehilangan kamu, tiba-tiba Brian mengeratkan pelukannya, suaranya tercekat seolah menahan tangis. Clara berkerut kening melihat suaminya seperti itu. Ini bukan pertama kalinya mereka akan menghadapi ini. Mengapa Brian terlihat begitu khawatir bahkan ketakutan? Sayang, kamu kenapa? Adek nggak akan ngilang kemana-mana kok. Clara mencoba menenangkan laki-laki yang kini mendekapnya. Nggak apa-apa, cuma takut aja kehilangan kamu. Abang nggak sanggup bayangin hidup tanpa kamu. Suara Brian terdengar parau, tak pernah ia selema ini. 2 hari yang lalu, ia mendengar kabar duka. Istri dari salah seorang teman sekolahnya meninggal pasca melahirkan. Hal itulah yang juga akhir-akhir ini membuatnya risau, sebentar lagi istrinya juga akan bertaruh nyawa. Tapi ia tak mungkin mengatakan itu kepada Clara, tentu hal itu akan mengakibatkan istrinya semakin cemas, bukannya malah semangat. Clara tersenyum kemudian, seolah paham ketakutan apa yang sedang dialami suaminya. Abang, kan bisa nikah lagi, kalau... Clara tidak sempat meneruskan kalimatnya, bibirnya terbungkam dengan kecupan dari Brian. Udah nggak usah dibahas lagi, ayo kita makan. Kamu yang mulai pembahasan, kamu juga yang mengakhiri, ya udah, ayo bang. Di ruang makan, Brian, Clara dan Rafha tengah makan bersama. Biminah tengah menyuapi Rafha, non Clara maaf ya, anak Biminah tadi agak ngerepotin. Nggak apa-apa kok Bi. Maklum, Fajar anak tunggal non, jadi baru Bibi tinggal beberapa minggu aja langsung ngerasa kehilangan, soalnya dari kecil nggak pernah Bibi tinggal. Oh ya, nggak apa-apa Bi Minah. Tapi jangan sering-sering ya Bi, anaknya kesini. Kali ini Brian yang menyahut, ia serius dengan ucapannya. Akan berbahaya jika pria muda itu sering-sering datang ke rumah mereka. Clara pasti akan menjadi sasarannya. Cukup sekali saja ia mendengar pujian cantik dari Fajar untuk istrinya, tidak mau terulang lagi. Abang, kok gitu sih ngomongnya? Clara merasa tak enak dengan Biminah langsung menyangkal. Iya pak, udah Biminah bilang tadi cukup sekali aja kesini, jangan diulang lagi. Biminah merasa tak enak hati. Seminggu berlalu, kontraksi palsu yang Clara rasakan semakin sering. Jarak waktunya sudah semakin dekat. Bisa 3 atau 2 jam sekali. Kadang sakit, kadang juga terlalu sakit hingga mengharuskan Clara memejamkan matanya untuk menahan itu. Sejak kemarin, ibu juga sudah tiba di rumah mereka. Ibu berjanji pada Clara bahwa akan selalu menemaninya apapun yang terjadi apalagi dalam masa-masa seperti ini. Sakitnya bertambah nak. Mau ibu telpon Brian nggak? Ibu kini duduk tepat di samping Clara yang tengah menahan sakit. Clara menggeleng sebagai jawaban, nggak apa-apa bu, nanti aja. Kasihan Bang Brian nanti malah kepikiran, dia lagi sidang hari ini. Mama, kenapa? Cakit ya. Rafha yang sejak tadi melihat mamanya begitu gelisah pun ikut menimbrung.
mengusap-ngusap perut buncit mamanya dengan penuh sayang. Clara hanya tersenyum saja menanggapi pertanyaan dan tindakan dari Rafha. Iya nak, sebentar lagi Rafha jadi abang, nenek menjawab. Mama nggak apa-apa sayang. Clara menangkap pipi Rafha, mencium keningnya dengan penuh sayang, kemudian memeluk erat tubuh mungil itu seolah tak ingin lepas lagi. Sebentar lagi, kasih sayang yang sebelumnya penuh untuk Rafha, pasti akan terbagi. Tak bisa dipungkiri, sebenarnya membayangkan itu, ada sedikit sesak di dada Clara. Dan terus berusaha agar nantinya bisa bersikap adil pada kedua anaknya. Jam menunjukkan pukul 2 siang, suasana hening tercipta di dalam sebuah ruangan yang berisikan beberapa orang di dalamnya. Saat itu ada seorang laki-laki yang tengah berdiri tegak berhadapan dengan terdakwa yang didampingi oleh kuasa hukumnya, membacakan dakwaan dengan suara keras dan lantang. Brian dengan gagahnya sedang menjalankan tugasnya sebagai seorang jaksa, di tengah-tengah kecemasannya memikirkan sang istri yang sejak pagi tadi terus mengeluh sakit, hingga hari perkiraan lahir pun tiba. Dan pagi tadi ia harus mengantarkan Clara ke rumah sakit sebelum berangkat bertugas. Tapi Brian tak bisa meninggalkan pekerjaannya, kewajibannya sebagai seorang jaksa yang tengah bertugas meski hati dan pikirannya sedang terbagi. 2 jam berlalu, seperti biasa Brian selalu mengaktifkan mode silent pada ponselnya saat sidang sedang berlangsung. Hal itu merupakan salah satu tata tertib dalam persidangan yang harus ia patuhi. Satu persatu orang-orang yang berkepentingan pada sidang hari itu, meninggalkan ruangan. Menyisakan Brian dan rekannya yang tengah berdiskusi sejenak tentang pembahasan hari ini. Tak lupa ia melepaskan toganya sebelum meraih ponsel dari dalam saku celananya. Matanya terbelalak melihat belasan panggilan tidak terjawab, dan beberapa pesan singkat dari ibu dan juga Mama Ningsih. Brian, kalau kerjaan kamu udah selesai, segera ke rumah sakit. Setelah melahirkan, Clara pendarahan dan sekarang nggak sadar. Kamu tetap tenang ya, jangan ngebut. Terus berdoa. Dentuman jantungnya mulai tak beraturan saat mendapat pesan itu. Saya harus ke rumah sakit sekarang, ucapnya pada rekan kerjanya. Mengambil langkah panjang untuk segera menuju parkiran tempat mobilnya berada. Menyalakan mobilnya, tanpa ia sadari air matanya menggenang. Ya Allah, hamba mohon jangan pisahkan kami sekarang. Hamba belum siap. Ketakutan akan hal buruk terjadi pun terlintas di pikirannya. Tidak, ia tidak boleh bernasib sama seperti teman sekolahnya. Ia tak ingin menjadi duda secepat itu. Sebisa mungkin Brian tetap berpikiran positif. Terus berharap dan berdoa sembari menyetir. Membelah lalu lintas sore hari itu yang lumayan padat. Tapi Brian tetap berusaha fokus. Ia tak ingin hal buruk juga terjadi padanya. Ada 2 orang anak yang membutuhkannya, pikiran buruk pun masih tetap menghantuinya. Jika Clara pergi, setidaknya ia harus bertahan demi anak-anak. Pikirnya.